Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Febrianti, NIM C1B021021, Prodi Manajemen Mata Kuliah Pengantar Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan materi konsep siklus akuntansi perusahaan dagang, menganalisis transaksi dan menjurnal transaksi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Nilai tambah di sini maksudnya mengolah kembali atau mengubah bentuk sifat barang sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Ciri-ciri perusahaan dagang: 1. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. 2. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. 3. Dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang dagangannya. 4. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 5. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. 6. Tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagangan dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Nah, siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi perusahaan dagang selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup sampai pada jurnal pembalik. Langkah-langkah membuat siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, mencatat transaksi di jurnal umum. 2. Mencatat di buku besar pembantu. 3. Membuat neraca saldo belum disesuaikan. 4. Jurnal penyesuaian. 5. Neraca saldo setelah disesuaikan. 6. Membuat laporan keuangan. 7. Membuat lembar kerja akuntansi. 8. Membuat jurnal penutup dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. 9. Membuat ringkasan penghasilan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. 10. Neraca saldo setelah disesuaikan. Terakhir, membuat jurnal pembalik. Nah, selanjutnya analisis transaksi. Analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Nah, apa manfaat analisis transaksi? Manfaat analisis transaksi yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. 2. Untuk menganalisa kelemahan perusahaan yang ada. 3. Untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. 4. Untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan. 5. Sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Nah, cara melakukan analisis dan transaksi dalam akuntansi: yang pertama, memahami jenis akun atau dokumen yang ada. 2. Mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan selengkap mungkin. 3. Melakukan pengeluaran transaksi. 4. Menetapkan data-data pemasukan dan pengeluaran. 5. Membuat laporan. Jurnal transaksi perusahaan dagang. Yang pertama, transaksi keuangan pembelian barang dagang. Nah, transaksi perusahaan dagang untuk pembelian barang dagang dengan cara tunai. Transaksi perusahaan dagang untuk membeli barang dagang dengan cara kredit. 2. Transaksi keuangan penjualan barang dagang. Transaksi perusahaan dagang untuk penjualan barang dagang dengan cara tunai. Transaksi perusahaan dagang untuk penjualan barang dengan cara kredit. 3. Transaksi keuangan retur penjualan barang dagang. Transaksi perusahaan dagang apabila barang dagang yang dikembalikan dengan cara tunai. Transaksi perusahaan dagang apabila barang dagang dikembalikan dengan cara kredit. 4. Transaksi keuangan retur pembelian barang dagang. Dan terakhir, transaksi keuangan penerimaan potongan pembelian barang. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.